dua kalimat tadi kalau berubah ya. Yang pertama, saya minta maaf dalam menyampaikan pelajaran. Bukan mungkin pasti banyak salah. Ada juga mungkin yang menyakiti perasaan bapak-bapak ibu-ibu yang luar daripada hukum. Maka di penutupan ini saya minta maaf lahir batin dunia akhirat ya. Gimana? Maafin? Insyaallah ya. Kalau bapak ibu mau ngomong pasti saya juga maafin dia. Iya. Nggak ada yang belum maafin, nggak ada. Justru saya merasa bahagia. Walaupun dalam keadaan sakit yang sering saya bilang mensana korpor sama, tapi ternyata para ibu-ibu bapak-bapak sebagai jemaah tidak pernah berhenti. Mudah-mudahan itu kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang perlu saya sampaikan, terima kasih saya setiap ngaji walaupun saya nggak minta, ibu-ibu bapak-bapak sangat pengertian ya. Selalu aja kotak diisi, yang bikin kotaknya juga saya mana tahu tuh ya. Baik, bikin kotak suka ngisi nggak? Oh, bisa. Gimana minta maaf kok jadi. Oh, nyampe ke Burinda loh. Yang lewat situ apa? Itu gua panas. Baru saya mau tidak sudah baik. Terima kasih ya ibu. Lagi ibu belum penutupan pak. Ini penutupan udah masuk duluan. Ibu-ibu bangsa 3-4 juta, kemarin 5 juta, apa 6 juta. Tinggal bapak-bapak bangsa 10 juta. Iya. Nanya apa kali ya? Hampir bercanda banget. Atau kebaikan bapak-bapak, kebaikan ibu-ibu yang tentunya semuanya dengan izin Allah. Saya hanya bisa mengucapkan 3 kalimat. Jazakumullah khairan jazaa. Semoga apa yang telah bapak, yang telah ibu perbuat ya dari kebaikan yang saya terima dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara sedekah ibu dan bapak saya, mudah-mudahan rezeki ibu dan bapak senantiasa diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hanya itu aja, apa perlu ini takut ya. Mana kemarin? Sampai mana hari kemarin ya? Ya kita di sini ya. Cuman saya pesen. Bapak masih ingat ibu yang pernah saya berikan soal ibu-ibu, 2 ibu-ibu anna mrahaniya somata fi syahri Ramadan. Ada 2 perempuan sama-sama puasa di bulan Ramadan fi ahdi, di zaman di mana masih hidup saat itu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar sedikit ya. 2 perempuan sama-sama berpuasa di zaman Nabi. Akhirnya apa yang terjadi? Kira-kira setengah atau seperempat jam lagi mau maghrib, mereka berdua sama-sama dikasih apa ya? Dicabut kekuatan puasanya oleh Allah. Apa namanya, jadi merasa ini puasa kalau diterusin padahal cuma setengah jam lagi, bisa-bisa lewat 2 nih kalau seandainya puasa diterusin. Perasaan haus banget ya, perasaan haus yang kalau dibiarkan bisa terjadi kematian. Sementara mau kalau tidak langsung buka mungkin ya. Waktu itu masih ada Nabi coba cari gojek. Gojek ya. Enggak. Cari Grab, suruh nemuin Nabi. Kita orang ini ajhadana telah bikin kita payah susah untuk meneruskan puasa. Kira-kira kalau seandainya keadaan begini boleh buka apa enggak sih? Berangkat akhirnya
itu si apa tadi Gojek Grab. Akhirnya cerita dia, wahai Rasul, ada dua perempuan di satu kampung minta izin sebab udah gak kuat mau puasa, mau terusin puasa. Padahal cuma setengah jam lagi. Kata Nabi boleh aja, singkat aja ya. Boleh aja dengan catatan lu kasih tempolong. Tempolong buat lu apa? Yang buat lu itu? Baskom. Hah? Kalau saya punya tempolong, tempolong untuk geludah ini. Kata berangkat di Gojek untung ya, belum balik ya. Jadi akhirnya bayarannya nambah. Mak, gimana kata Nabi? Ya, boleh mak, cuman emak suruh nyari tempolong, suruh nyari baskom lah ya. Baskom buat emak ngemuntahin isi perut emak. Lu apa-apaan orang gua minta izin sama Nabi karena gak kuat. Malah disuruh ngeluarin isi perut. Masih inget ya? Inget ya? Akhirnya kata Nabiullah, bilangin mencabut jangan banyak ngomong. Yang penting laksanain keinginan gua, kehendak gua. Akhirnya balik lagi itu aja. Begini mak, kata Nabi boleh, tapi dengan catatan muntahin dulu isi perut mak. Udah jangan pakai menjawab lagi, udah laksanain aja. Ya Allah ya Rabb, dalam keadaan perut kosong dari pagi nggak makan sesuatu apapun, ternyata begitu dimuntahkan keluar daging yang masih masih seger, masih ini ya. Ya Allah, jadi orang-orang jadi aneh. Itu anak minta izin sama Nabi pengen buka, masalahnya perut kosong nggak diisi. Tapi begitu diamal baginda Rasul Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh memuntahin isi perutnya, ternyata yang keluar apa? Daging mentah. Naudzubillahi min dzalik. Akhirnya orang berbondong-bondong, wahai Rasul, kalau kami boleh tahu apa penyebabnya itu dua perempuan dalam keadaan lapar minta izin buat buka karena kelaparan, karena nggak ada isi perutnya. Ternyata begitu disuruh memuntahin keluar daging yang demikian menjijikan. Itu akibat nggak makan yang halal. Nasi nggak dia makan, biasa dia wudhu, pagi-pagi enggak. Bakwan juga ngeletak aja ya. Kemudian apalagi yang biasa, pokoknya disosis nah udah ya. Yang penting saya sering makan, lemper segala macam nggak dia makan. Cuman sayang dia ngomongin kejelekan tetangga yang menyebabkan dia ngeluarin daging begitu bau ya. Tidak lain gara-gara itu si perempuan puasa sama puasa, nggak makan enggak, minum juga enggak, tapi ngomongin kejelekan orang ya. Habis asar iseng nungguin maghrib dia pergi ke tetangga. Yang diomongin ya nggak banyak, gara-gara beli ikan rada bau itu sekampung, akhirnya diomongin semua. Lu tahu nggak, gua semalam beli ikan asin, masya Allah bau. Tadi siapa beli? Oh iya orang dia biasa udah. Orang gua juga tuh. Hati-hati kalau kau hipri, bukan dia aja. So hipri ngomongin semua. Na'udzubillahi min. Ada lagi yang datang ngomongin suaminya. Heran gua, suami gua terawih mulu. Sampai enggak enggak pulang, tidur di masjid. Ya Allah sama bapaknya anak-anak juga. Akhirnya suaminya diomongin sampai semua kena akhirnya ya. Nah ini gara-gara itu semua baginda Rasul Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan berarti dia berpuasa dari barang yang halal, tapi dia konsumsi barang yang haram, barang yang dinajiskan. Wala yaghtab ba'dukum
ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumur. Bahasa kitanya yang simpel apa? Setiap ngomongin kejelekan orang berarti mengkonsumsi daging yang diomongin secara mentah-mentah. Naudzubillahi min dzalik ya. Makanya aduh, nggak keburu ini penutupan. Kalau 2 kali nggak lucu ya. Kalau besok kalian lagi penutupan lagi, alhamdulillah. Yang perlu saya ingetin, puasa itu ada 3 macam. Ada puasa awam, ada puasa khawas, ada puasa khawasul khawas ya. Ini saya bacain. Kalau puasa awam, puasa kita dah nggak makan, nggak minum, tapi ternyata anggota badan tidak diikut sertakan berpuasa ya. Yang kedua ini puasa khawas ya. Kalau puasa khawas di samping nggak makan, di samping nggak minum, hifdzul lisan anil ghibah, yang memuasakan lidah untuk tidak membicarakan kejelekan orang, dikadib dengan bohong, wan namimah dengan adu domba ya. Kalau keadaan kesehatan saya, mudah-mudahan Allah kasih saya sehat, amin ya. Mana tadi wasanya hifdzah. Kalau yang pertama cuman nggak makan, nggak minum doang ya. Adapun yang kedua kaful jawarih anil azan, fala yatimmu dzalik illa bi mudawamati khamsati asya. Yang pertama mana tadi? Kaful jawarih anil azan ya. Seluruh anggota badan ikut puasa. Dengan cara bagaimana? Ghaddul basar. Matanya nggak jelalatan, tolong awas sekarang musim HP. Puasa mah puasa, tapi yang telanjang jadi hobi untuk dilihat ya, awas hati-hati. Allah, demi Allah, saya sampai saat ini nggak punya HP. 2 kali beli HP sama orang, 3 nggak gitu, sorry. Beli HP mahal-mahal lagi, yang untung anak-anak saya. Tapi saya juga was-was ya. Yang jelas di HP itu banyak gambar-gambar yang bikin syahwat kita bangun. Hati-hati ya. Itu bisa membatalkan puasa. Nggak makan, nggak minum, tapi sintong ngaceng ini hati-hati ya. Jelas ya. Ibu-ibu juga hati-hati, saya kepengen bapak dan ibu puasanya semua dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ya. Tadi Ghaddul basar an kulli ma yudammu syar'an, bukan hanya yang diharapkan, yang tercela menurut agama jangan dilihat sambil puasa. Kenapa? Sebabnya puasanya batal ya. Yang kedua hifdzul lisan anil ghibah, ngejaga lidah dari ngomongin orang ya. Wal ghibah wal kadzib, bohong, wal namimah adu domba, wal yaminul ghamus, sumpah palsu ya. Hati bapak-bapak nih, umpama bapak jangan main-main dengan ibu-ibu, kadang-kadang suka ngebohongin soal buka ya. Ntar bawa pulang kali umpama ya, akhirnya dia nggak beli pangan, udah bohong. Hati-hati ya. Atau bapak-bapak ibu-ibu mau berangkat, anak nangis, ntar jangan nangis, ntar emak beli mobil umpamanya. Hati-hati, itu juga bohong. Ibu-ibu juga suami duduk tenang aja bang, pokoknya buka mantar banyak makanan padahal nggak ada ya. Jadi udah pokoknya bentuk bohong lah. Jangan udah kudu alim, kudu kalem di bulan puasa mah. Ngomong jangan sembarangan, kemudian mata jangan sembarangan lihat. Yang ketiganya apa? Yang ketiganya hifdzul lisan anwar mana wal muhan.
Dan ketiganya utun apa? Kuping, awas. Telinga sekarang lagi musim ya. Bukan sekarang, udah lama. Banyak orang-orang pakai apa? Jari setan ya. Kalau saya punya jari setan ya. Sebab jarang orang masak jari setan dengerin ngaji, jarang kan? Yang didengerin ya yang begitu-begitulah. Hati-hati itu jari setan kalau bisa di bulan puasa jangan dipakai ya, kecuali untuk mendengerin pengajian atau ceramah agama boleh-boleh ada ya. Kemudian yang keempatnya wasali kafuludun warabi kaful jamil a'dha anil makarih. Semua anggota badan harus dijaga. Dan yang kedua kaful batun anis syubhat, menjaga batun perut anis syubhat dari barang yang disubhatkan oleh Allah ya. Contohnya berbuka dengan ya gimana ya? Saya kasih contoh aja. Jadi begitu dia ngabuburit, dia itu ada yang ngeselin ya. Itu apa namanya, ngetop banget itu. Istilah orang Sunda itu ngabuburit. Iya, gara-gara kayak berit ngabuburit ya. Ngabuburit itu nungguin maghrib. Di mana nungguin maghrib? Ada nungguin maghrib sambil baca Quran. Ada banyak, cuma lebih banyak lagi yang ngelilingin kopi. Cucu tiga-tiganya dibawa. Mau kemana Jang? Gua mau maghrib, nungguin maghrib. Kemana tuh ngelilingin kopi? Emang itu maghrib kalau nggak ngelilingin kopi nggak datang, ya? Aneh. Coba duduk nanti Quran, kira-kira maghrib datang apa enggak? Datang ya. Tapi contoh banget ngabuburit. Rata-rata negatif ngabuburit itu ya. Jarang orang ngabuburit sengaja ke Istiqlal ngaji Quran, nggak ada. Nggak pernah dengar. Saya mau kemana Bang? Mau Istiqlal jam 3 masih Bang ini yang ngabuburit di sana. Cakep gitu. Tapi kalau ngabuburit pakai motor muter-muter kampung mau ngapain ya? Yang mana di sini diterangkan sayang sekali kalau ada orang berbuka puasa dengan barang yang bukan yang halal, yang syubhat ya. Lagi ngabuburit nemu duit 100.000, waduh, gua ambil apa jangan. Kita kan suka sendiri ya Bang, ngomong kita yang minta izin, kita yang izinin. Ngambil jangan, ambil jangan, ambil ya. Itu kerjaan saya waktu kecil begitu. Ada rambutan berbuah yang punya nggak tahu, Mang minta rambutan, iya ngambil aja, saya aja ya. Saya yang minta, saya ini. Nah itu syubhat. Kenapa syubhat? Belum ketahuan. Kalau kita ambil dibilang haram, takut memang sengaja dia ngasih, iya kan sengaja. Umpamanya nyari orang nerima sedekah rada susah, buat lempar dia terbentar juga ada yang ngambil, berarti ngambilnya halal kan ya. Kalau seandainya jatuhnya gara-gara bayar pulsa, akhirnya ada yang jatuh yang lain, nah berarti kan itu jatuhnya nggak sengaja. Kalau kita ambil berarti itu kokoh, termasuk apa namanya barang temuan. Bisa halal, bisa, dengan catatan kira-kira ini orang yang punya duit 100.000 keingetan duitnya berapa hari? Ya bangsa seminggu mah ingat dia pasti. Berarti kita kudu nyebarluaskan beritanya seminggu ya. Setiap ketemu orang lu nyebut hilang enggak? Seminggu kerjaan kan? Kerjaan yang ngocek. Setiap orang dia ngomong. Udah mendingan ditinggal, awas hati-hati. Jangan sampai ibu dan bapak menghalalkan halal kali ya kali yang halal, bukan duit halal kali ya. Yang kali kan yang halal kan yang kali, itu namanya syubhat ya. Nggak ketahuan apakah halal apakah haram, itu namanya syubhat ya. Orang yang berbuka dengan barang syubhat
maka puasanya tidak akan berpahala di sisi Allah. Na'udzubillahi min. Kata baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsun yuftirna shaim. Ada 3 kerjaan ngebatalin pahala puasa, bukan puasanya, ngebatalin pahala puasa. Yaitu tadi an-nazar bisyahwat, nazar melihat dengan syahwat, al-kizib, an-namimah, kemudian apa tadi? Pokoknya 5 perkara itu sama-sama membatalkan akan puasa. Kemudian dalam hal ini Allah yastakthir minal halal, tidak boleh memperbanyak atau membanyakin jumlah buka apa namanya alat buka walaupun dari halal ya, walaupun halal buka jangan terlalu banyak, walaupun halal kalau terlalu banyak jadi membatalkan puasa yang kita laksanakan ya. Dan ya sering saya sering saya humorin, begitu 5:30 makanan udah di meja semua. Keluar masuk itu bukan zikir, keluar dia melihat matahari, masuk lagi melihat kolok, melihat ketan, melihat kompor, macam-macam. Ngancem, pokoknya begitu beduk pindah semua lu ke perut gua. Wah, kata kolok pelan-pelan bang. Masalahnya ada sholat maghrib berjamaah. Ya. Oleh karena itu di sini katakan Allah yastakbir minal halal, walaupun halal jangan terlalu banyak. Takut mengganggu ibadah lain yang pada akhirnya banyak yang berpuasa sholatnya enggak, ada enggak? Sholat mah enggak tapi berpuasa ya. Dengan alasan zohor tidur. Tidur mulu ke sholat lu nggak tahu tidurnya orang. Tidurnya orang bahasa ibadah. Mudah-mudahan aja kalau jam itu memang ada, mudah-mudahan tuh anak dikasih tidur terus ya. Habis subuh dia tidur, bangun maghrib. Habis maghrib ntar buka sebentar tidur lagi, bangun sahur. Insya Allah tuh anak lebaran busuk matanya. Ini udah waktunya sepuluh ini. Ya udah, berarti kita azamin apa namanya si botak yang tersisa kemarin belum juga bisa berangin. Yang penting saya mau ngulangin harapan saya ya. Harapan saya ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama perhatian kepada majelis kita ini, insya Allah hidupnya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dari mulai Allah ya, dari mulai orang yang ngebantuin saya beli tanah, kemudian bangun banyak maaf dengan itu, insya Allah mereka yang sudah sama-sama di alam kubur akan dibahagiakan dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih hidup akan senantiasa dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian terima kasih saya kepada ibu-ibu serta bapak-bapak dan permohonan maaf ya. Jadi saya takut ya, namanya lagi sakit begini, siapa tahu memang ini waktunya untuk saya kembali kepada Allah. Saya minta ibu dan bapak maafkan saya. Kalau seandainya saya punya kesalahan, kemudian kalau seandainya saya memang sudah waktunya kembali ke Habratullah, mudah-mudahan dosa-dosa saya diampuni oleh Allah dan sesuai dengan harapan saya. Nasaluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Mudah-mudahan saya dianugerahi husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang untuk saya juga berlaku untuk bapak dan ibu. Walaupun dalam keadaan sehat, kadang-kadang yang namanya usia nggak bisa diprediksi ya. Yang sakit kadang-kadang panjang umurnya, malah yang meninggal yang sehat bisa terjadi begitu ya. Makanya oleh karena itu ya Allah, ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikan ya Allah hidup ini tambahan kebaikan buat kami
kami dan jadikan kematian merupakan tempat beristirahat kami dari segala azab dan dosa-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa khtim kalamana 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah ij'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah ij'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu 'alaiha wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala min al-alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ya Allah syahrul barakati Ramadan waj'alna fihi min sulwamihi wa quwwamihi ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismah amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati ilayha ma'aduna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.